kesehatan. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama, begitu ya. Bisa bersama-sama ikut dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan survei statistik teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Kota. Bapak Ibu sekalian, eh, mengingat pentingnya acara pada hari ini kami mengundang seluruh kecamatan untuk bisa hadir dalam acara kali ini. Eh, karena acara ini pagi hari ini sangat penting, mohon izin saya untuk eh, mengabsen dulu begitu, ya. Sekaligus nanti bisa untuk eh, klarifikasi begitu. Sebentar. Oke, saya izin share screen. Hmm. Oke, Bapak Ibu sekalian, hmm, saya mulai dulu dari Ya, sak karepe to. dari Kecamatan Sukorami, Ramune kok. Janji ketok wong gak wis. dari Kecamatan dari Kecamatan Sukorami. Ketok wong gak. Tas. Maduran misuwur pul. Halo, teman-teman Sukorami, bisa? Tahu. Halo, Spell info dah kan ya. Kominfo. suara saya mana? Tak terdengar. Lanjut. Eh, Mungkin teman-teman Sukorami belum bergabung ya. Nanti bisa di anu dari Bluluk, ada teman-teman dari Bluluk, boleh? Teman-teman dari Bluluk mana? Dari Bluluk belum bergabung? Oke. Dari Modo, teman-teman dari Modo, apa sudah bergabung? Mojo sudah bergabung, Pak. Oh, Modo. Oke. Oke. Ibu, mohon izin kalau dari Modo ini ada sebentar. Ada 17 desa, Ibu, nggih. Mohon klarifikasinya.
Sampean tos sing Mbak Tia, sing ditelepon Mbak Dia. Mbak ini. Monggo Ibu. Gimana Pak? Ini mohon klarifikasinya, ini di Modo ada 17 desa. Iya, Ini sudah betul betul, ya? Mulai dari Jagrek, betul. Bongkaran sampai Yungyang. Misalnya Sudah kalau sesuai belum Nggih, kode. ada tuh. makanya nggak bisa. Ya, Nggih. ya, sudah. Mana disanjangi Mbak Dia. Oke, saya lanjut. Lanjut dulu ke Kecamatan Ngimbang. Monggo dari teman-teman dari Ngimbang. Hadir, Pak. Oh, hadir. Teman-teman dari Ngimbang, mohon diklarifikasi dulu. Dari Ngimbang ada 19 desa, Mas dari. Nggih, benar, Pak. Kesana kok Mas muncul. 19. Oke, Bilang Ngimbang sudah oke. Terus ini ada dari Babat. Teman-teman dari Kecamatan Babat, monggo bisa di Atul lho ngono nih. open. Kayak atul. Kayak atul. Sekarang hadir dulu ya. Monggo dari Babat, Wes wes ya. teman-teman dari Babat sudah hadir. Hadir, Kecamatan Babat hadir. Oh, hadir dari Kecamatan Babat ya. Iya, iya. Enggak, Mbak. Ini dari Kecamatan Babat ada 2 kelurahan ya, Mas ya. Iya, Pak. Betul, Pak. 2 kelurahan. Ya, kelurahannya ada 2. Lalu desanya ada 21, betul? Iya, Pak. Betul. 21 desa. Betul. Oke. Kita lanjut dulu ke Dompreng. Mohon respon dari teman-teman Kedompreng. Iya Pak, hadir untuk yang dari Kedompreng. Oh ya, dari Kedompreng hadir. Dari Kedompreng ini ada 23 desa ya, Ibu ya. Nggih Pak, ada 23 desa. Oh, sudah benar ya. Oke. Dari Kedompreng sudah dikonfirm. Kemudian kita ke Brondong. Bapak Ibu monggo yang dari Brondong bisa diaktifkan suaranya. Brondong, apakah sudah join? Oke. Belum join ya, Brondong. Oke, kita lewati dulu Brondong. Laren, Kecamatan Laren. Monggo, rekan-rekan dari Kecamatan Laren. Hadir, Kak. Hadir. Oke, dari Kecamatan Laren hadir. Mohon konfirmasinya, Bapak, ini dari Kecamatan Laren, desanya ada 20. Betul. Betul, 20 desa. 20 desa ya. Oke. Oke, kita lanjut ke Kecamatan Sekaran. Kurasa, Mas. Mohon bisa open suaranya. Kecamatan Sekaran. Halo, teman-teman dari Kecamatan Sekaran. Belum hadir. Monggo, teman-teman sekarang. Belum ya? Oh, suara saya kurang keras. Bentar, saya dekatkan mic-nya. Halo? Teman-teman sekarang? Oh, belum hadir ya? Kita lihat dulu. Kita lanjut ke teman-teman dari Maduran. Apa sudah bergabung? Hadir sekarang. Oh, sekarang Pak, hadir. sekarang hadir. Oh, sekarang. Ya. 21 desa. Sekarang 21 desa, Bu, ya. Ya.
Oke, sekarang 21 desa. Oke, sudah terkonfirmasi. Kita lanjut ke Maduran. Maduran, teman-teman Maduran. Sudah bergabung teman-teman Maduran? Halo, teman-teman Maduran. Oke, sepertinya belum bergabung ya, teman-teman Maduran. Teman-teman Maduran, halo, apa sudah bergabung? Sungai Geneng ikut sekarang. Karena ditakoni Meduran Pran Desa. Ijo lho, Pak. Halo, teman-teman Maduran, Blok. hadir. sudah hadir nggih? Ya. Nggih, teman-teman Maduran sudah hadir. Eh, Ibu, Mbak Esno. mohon dikonfirmasi di Maduran ada Putri ya? 17 desa, betul? Iya benar 17 desa. Benar 17 desa ya. Oke, Iya. terkonfirmasi ya. 17 desa. Nah, kita lanjut ke Sambeng. Iya toh nyaut mau ke 17 desa. Sampean orang nyaut. Sambeng, Sampean sakon orang nyaut. Ya rame-rame di absen. Sambeng. Teman-teman Sambeng. Monggo. Belum hadir? Belum bergabung? Oke. Tolong dikonfirmasi, Pak. Bisa? Oke, teman-teman Sambeng belum bergabung. Kita lewati dulu. Sugio, apa sudah hadir? Kita absen dulu. Sugio, bisa di open mic-nya. Belum, sepertinya belum bergabung. Tolong dikonfirmasi juga, Mbak. Kemudian ini Pucuk, Kecamatan Pucuk sudah bergabung. Siap hadir Kecamatan Pucuk. Oke, hadir Kecamatan Pucuk. Ibu mohon dikonfirmasi di Pucuk ini ada 17 desa nggih, Ibu? Ya benar 17 desa. Oke. Oke, 17 desa. Kita lanjut ke Paciran. Paciran hadir. Paciran hadir. Paciran 17. Paciran ada 17 desa, Bapak? Nggih, 16 desa satu kelurahan, Pak. Oh iya, sebentar. Oh iya, ada kelurahannya satu, kemudian Nggih. desanya 16. 16. Bapak, nggih? Siap. Oke, betul. Kita lanjut ke Solokuro. Hadir, Salakura hadir. Hadir Solokuro. Oke, di Solokuro kita lihat. Di Solokuro ada 10 desa, betul? Ibu? Iya, betul. 10 desa. Betul, ada 10 desa. Oke, kita lanjut ke Mantub. Teman-teman Mantub. Halo, Mantir, Pak. 15 desa. 15 desa, nggih. Betul, 15 Oke, desa. Oke, terima kasih Bapak. Kita lanjut Sami-sami. Sukadadi, teman-teman Sukadadi. Teman-teman Sukadadi, apa sudah bergabung? Teman-teman Sukadadi belum bergabung ya? Oke, kita lanjut dulu. Kita lewati dulu. Teman-teman Karanggeneng. Hadir, Pak. Sudah hadir? Sudah hadir nggih? Oke. Teman Karanggeneng, mohon dikonfirmasi Bapak, ini ada 18 desa, betul? Ya, betul, Pak. Betul, ada 18 desa nggih. Oke, siap. Oke. Kita lanjut ke Kembang Bahu. Mohon di open. Hadir, Pak Siswo. Hadir. Oke.
Mohon dikonfirmasi Bapak, ini di Kembang ada 18 desa, betul? Benar. Oh, 18. Oke, betul. Oke, kita lanjut ke Kali Tengah. 18 desa. Kali Tengah hadir, Pak. Kali Tengah Hadir. hadir? Oh iya, Kali Tengah mohon dikonfirmasi 20, Pak. Bapak ada 20? Nggih, Desa? betul 20. Betul. Oke. Kita lanjut ke Turi. Turi. Teman-teman Turi, apakah sudah bergabung? Hadir, Pak. Hadir dari Turi. Hadir. Oke. Dari Turi ada 19 Iya. desa, betul? Iya, Pak. Betul nggih? Betul. Oke. Terima kasih. Kemudian dari Lamongan, Kecamatan Lamongan, apakah sudah hadir? Hadir, Pak, hadir. Oh iya, Pak, dari Kecamatan Lamongan mohon dikonfirmasi ada kelurahan 8, Iya, benar. 8 kelurahan, 12 desa. 8 kelurahan, terus Iya, desanya ada 12. 12. Oke, betul terkonfirmasi ya Bapak. Oke. Oke, kemudian Tikung, dari Kecamatan Tikung, teman-teman dari Kecamatan Tikung bisa diaktifkan suaranya. Tikung. Oke, Tikung belum bergabung. Tolong dikonfirmasi, Mbak. Kemudian dari Karangpinangun. Orang Binangun Teman hadir. Karangpinangun hadir. Hadir. Karangpinangun ini Ada 21 desa. ada 21 desa, betul. Karangpinangun 21 desa, nggih, Bu, nggih. Nggih. Oke. Oke, kita lanjut ke dekat. Dekat. Teman-teman dari dekat boleh diaktifkan suaranya. Hadir, Pak. Hadir dari dekat. Nggih, Bu, mohon dikonfirmasi di dekat ada 17 desa, betul? Iya, betul. Betul. Oke. Oke, ini saya konfirmasi lagi dari Gelagah. Dari Gelagah, teman-teman dari Gelagah boleh dibantu suaranya. Halo, teman-teman dari Gelagah. Belum gabung? Oke, kita lewati dulu. Dari Gelagah kita lewati dulu. Sari Rejo. Teman-teman Sari Rejo, apakah sudah bergabung? Sari Rejo. Halo, hadir. Sari Rejo, Ibu. Hadir, Pak. Oh iya. Ibu, dari Sari Rejo ini ada 9 desa ya? Iya, betul. Betul, ada 9 desa. Oke, ini berarti yang belum belum join. Ada Gelagah, Tikung yang belum terkonfirmasi, Gelagah, Tikung, mana lagi? Sukodadi, Sugiyo, Sambeng, Brondong, Buluk, Sukorami. Teman-teman Sukorami apakah sudah bergabung? Sukorami? Saya ulangi lagi. Nggih, Pak. Sukorami sudah hadir? Nggih, sampun. Oke. Ibu dari Sukorami, mohon dikonfirmasi ada 9 desa, Ibu. Nggih, bener, Pak. Betul. Oke, teman dari Bluluk apa sudah hadir? Bluluk belum ya? Belum hadir. Oke, kita lewati lagi. Dari Brondong, Dulu. oh Bluluk hadir. Ya. Bluluk hadir. Mohon dikonfirmasi Bapak, di Bluluk 9. ada 9 desa. Ya, Betul? benar, Pak. Benar. Betul, ada 9 desa. Oke, dari teman-teman Brondong. Teman-teman Brondong.
Apakah sudah hadir dari teman-teman berondong? Berondong belum hadir juga. Oke, kita lanjut. Sambeng, apakah Sambeng sudah hadir? Sudah Bapak. Sambeng sudah hadir. Sudah Bapak. Komplit Bapak. Oh iya. Sambeng mohon dikonfirmasi. Sambeng ini ada 22. 22 desa Bapak ya? Betul. Betul. Oke. Ya, siapa Bapak? Oke, kemudian kita lanjut. Sugio, apakah sudah hadir? Siap, Sugio. Sugio hadir. Hadir. Sugio, mohon dikonfirmasi. Iya, Pak. 21 desa. 21 nggih. 21 desa nggih. Nggih, siap. Oke, betul. Terkonfirmasi. Kemudian Sukodadi apa belum hadir lagi? Sukodadi? Siapa Sukodadi? Mbak Mas Uhi. Sukodadi belum hadir nggih? Oke, kita lewati lagi. Tikung, apakah sudah hadir Tikung? Kecamatan Tikung belum hadir juga. Ada. Sebentar ya. Ada kendala apa? Oh, hitung konfirmasi lewat ini ya. Tuh. 13 desa. Oke. Kemudian Gelagah, apakah sudah hadir? Belum? Gelagah belum hadir? Ada? Teman-teman dari Gelagah, mohon dikonfirmasi. Ada 29. Ini, halo, teman-teman dari Gelagah mungkin? Halo? Teman-teman Gelagah? Kecamatan Babat hadir. Hadir. Bapak mohon dikonfirmasi dari Kecamatan Gelagah ini desanya ada 29, betul Bapak? Halo, Bapak. Halo, dari Kecamatan Gelagah ada 29 desa, apa betul? Oke, kita ini ya. Nanti kalau misalkan belum terkonfirmasi, nanti kami konfirmasi ulang, gitu Bapak Ibu. Kecamatan Babat hadir. Kecamatan Babat. Oh, Kecamatan Babat. Tadi sudah ini Bapaknya. Kecamatan Gelagah, mungkin Kecamatan Gelagah ada. Belum ya? Ini kayaknya banyak gitu dari jumlah desanya. Oke, kita cukupkan absennya. Habis itu kita akan lanjut Bapak Ibu sekalian. Mohon izin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tadi kami konfirmasi terkait bentar.
Kami konfirmasi tentang apa namanya ketercukupan data tentang jumlah desa dan nama-nama desanya. Ini nanti kami dari teman-teman Diskominfo selaku wali data di Kabupaten Lamongan ini akan membuat sebuah survei begitu Bapak Ibu. Nah, surveinya ini nanti ini ada. Oke, nanti dikonfirmasi ke teman-teman belakangnya. Surveinya ini nanti akan berjenjang Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah lihat di halaman yang disediakan sama teman-teman. Di situ ada form survei, ada buku, ada panduannya juga. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian dimohon bantuannya untuk menyampaikan form survei tersebut ke desa nih. Bapak Ibu dimohon bantuannya untuk disampaikan ke desa. Setelah dari desa, nanti Bapak Ibu sekalian kumpulkan sesuai dengan jumlah desanya Bapak Ibu sekalian. Setelah lengkap, nanti Bapak Ibu sekalian dimohon untuk dikumpulkan ke Kominfo atau nanti secara teknisnya bisa kita bahas lebih lanjut. Bapak Ibu jika formnya itu sudah lengkap bisa menghubungi kami, bisa menghubungi di situ kami sediakan narah hubung juga untuk kegiatan ini. Setelah lengkap bisa kami kumpulkan di Kominfo. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, ini untuk mengawali juga hasil dari Des 1 Data tahun 2020 tahun 2025 bahwa nanti untuk 1 Data Kabupaten Lamongan untuk yang untuk yang daftar data kecamatan begitu nanti kita akan seragamkan. Nanti akan kita seragamkan. Jadi yang membedakan adalah detail dari apa namanya nama desa serta nama kelurahan. Jadi kalau misalkan kecamatan itu punya yang seperti tadi, Gelagah itu punya 29 desa, nanti dia dari datanya itu dia punya 29 cabang. Sedangkan untuk yang lain juga nanti menyesuaikan dengan jumlah desanya, desa atau kelurahannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan dari survei survei statistik teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Lamongan tahun 2026 ini teknisnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman statistisi. Bapak Ibu sekalian mohon atensinya, mohon perhatiannya sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari teman-teman statistisi. Monggo nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, ada yang mungkin belum diketahui atau kurang jelas atau bagaimana, nanti bisa disampaikan melalui kolom chat ya. Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan dibahas di akhir kegiatan setelah paparan selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ikuti bersama-sama paparan dari teknis pelaksanaan kegiatan survei statistik teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Lamongan tahun 2026 kepada tim statistisi Diskominfo. Kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih.
Kesempatannya mahasiswa, saya izin share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Camat beserta perwakilan Kecamatan Sekabupaten Lamongan. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan survei statistik teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Lamongan tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan survei statistik TIK ini, dan kami juga ingin memohon dukungan dan kerjasama dari seluruh kecamatan karena keberhasilan kegiatan ini tentu tidak dapat kami laksanakan sendiri. Bapak Ibu sekalian, saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, mulai dari komunikasi, pendidikan, pelayanan publik, sampai kegiatan usaha masyarakat, semuanya semakin banyak memanfaatkan teknologi digital. Karena itu, pemerintah daerah juga perlu mengetahui bagaimana kondisi digital di Kabupaten Lamongan saat ini. Misalnya, apakah akses internet di masyarakat sudah memadai, bagaimana kualitas jaringan internet yang tersedia, apakah masyarakat sudah memanfaatkan layanan digital pemerintah, dan sejauh mana teknologi digital sudah membantu aktivitas masyarakat sehari-hari. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentu kita membutuhkan data. Melalui survei statistik TIK ini, kami ingin memperoleh gambaran kondisi pembangunan digital di Kabupaten Lamongan secara lebih objektif dan terukur. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada sedikit kendala. Nah, data yang dihasilkan ini nantinya diharapkan dapat mendukung Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI, yang mendukung pengembangan pemerintahan digital atau PEMDI serta memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Lamongan. Sehingga hasil survei ini nantinya tidak hanya menjadi angka-angka statistik, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, evaluasi program, dan perencanaan pembangunan digital di Kabupaten Lamongan. Nah, pelaksanaan survei ini juga memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia.
Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan di tingkat daerah terdapat Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Lamongan. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan survei ini memiliki landasan yang jelas dan menjadi bagian dari penguatan tata kelola data di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan. Ibu yang kami hormati, kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Satu Data Indonesia atau SDI. Nah, mungkin selama ini kita sering mendengar istilah Satu Data Indonesia, tetapi secara sederhananya tujuan utamanya adalah memastikan data pemerintah menjadi lebih akurat, lebih terintegrasi, dan dapat digunakan bersama. Melalui survei ini, nantinya akan dilakukan penyusunan metadata indikator TIK, penerapan standar data statistik sektoral, integrasi data keluar data daerah, serta mendukung interoperabilitas data antar perangkat daerah. Harapannya ketika suatu saat diperlukan data mengenai pembangunan digital di Kabupaten Lamongan, kita sudah memiliki sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang akan diukur dalam survei ini sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu terdapat 5 kelompok variabel utama. Yang pertama ada infrastruktur digital. Di sini kita ingin mengetahui bagaimana kondisi jaringan internet, kemudian kualitas akses internet, kepemilikan perangkat digital, jangkauan sinyal, hingga fasilitas TK publik yang tersedia. Yang kedua ada ekosistem digital, misalnya penggunaan media sosial, marketplace seperti Shopee, kemudian layanan digital, keamanan digital, dan aktivitas ekonomi digital masyarakat. Yang ketiga adalah literasi digital. Kita ingin mengetahui kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, memahami informasi, menjaga keamanan digital, dan berkomunikasi secara digital. Yang keempat adalah pemberdayaan TIK. Nah, di sini kita melihat bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk pendidikan, usaha, pelayanan pemerintahan, dan produktivitas masyarakat. Nah, variabel yang terakhir adalah akses informasi dan layanan publik. Kita ingin mengetahui apakah masyarakat ini mudah memperoleh informasi pemerintah dan memanfaatkan layanan digital pemerintah yang sudah tersedia. Jadi yang kita ukur bukan hanya ketersediaan internet, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, kegiatan survei TIK ini telah memperoleh rekomendasi statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, yang artinya metodologi dan pelaksanaan survei telah melalui proses penelaahan sehingga hasil yang nantinya diperoleh diharapkan memenuhi kaidah statistik yang berlaku. Hal ini penting agar data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kami sampaikan alur pelaksanaan survei. Hari ini tanggal 11 Juni 2026 kita melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh kecamatan sebagai langkah awal pelaksanaan survei. Setelah kegiatan ini selesai, formulir survei dan petunjuk pengisian sudah dapat mulai disampaikan kepada desa dan kelurahan. Kemudian mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 30 Juni 2026 akan dilaksanakan pengumpulan data. Pada tahap inilah kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu di kecamatan untuk membantu menyampaikan formulir, mengingatkan desa dan kelurahan, serta memastikan pengisian dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, mulai tanggal 1 sampai 15 Juli 2026, tim kami akan melakukan verifikasi data yang telah diberikan kepada kami. Apabila terdapat data yang belum lengkap atau masih memerlukan klarifikasi, kami mungkin akan berkoordinasi kembali dengan kecamatan maupun desa atau kelurahan terkait. Setelah seluruh data dinyatakan lengkap, mulai tanggal 16 Juli sampai 15 Agustus 2026, akan dilaksanakan proses pengolahan dan analisis data. Pada tahap ini, seluruh data yang terkumpul akan diolah menjadi berbagai indikator yang menggambarkan kondisi pembangunan digital Kabupaten Lamongan.
Kemudian hasil analisis tersebut akan disusun menjadi laporan dan publikasi yang akan dipublikasikan pada tanggal 31 Agustus 2026 dan dimanfaatkan sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada bagian ini kami ingin menyampaikan sekaligus memohon bantuan dan dukungan dari seluruh kecamatan. Nah, kami menyadari bahwa kecamatan memiliki banyak tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini telah diberikan dalam kegiatan Satu Data Indonesia. Nah, dalam pelaksanaan survei TIK ini, kami memohon bantuan Bapak Ibu di kecamatan untuk menyampaikan formulir survei beserta petunjuk pengisiannya kepada desa dan kelurahan yang ada di kecamatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami mohon bantuan untuk membantu mengingatkan desa dan kelurahan agar formulir dapat diisi dengan lengkap dan dikumpulkan tepat waktu. Yang ketiga, kami mohon bantuannya untuk mengumpulkan formulir yang telah selesai diisi oleh desa dan kelurahan untuk menyampaikan kembali kepada kami, yaitu Diskominfo. Nah, apabila terdapat kendala atau pertanyaan selama proses pengisian, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena tim kami siap membantu dan memberikan pendampingan apabila diperlukan melalui narahubung yang tersedia di link s.id survei TIK Lamongan. Nah, kami berharap melalui dukungan seluruh kecamatan, seluruh desa, dan kelurahan dapat berpartisipasi sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat menggambarkan kondisi Kabupaten Lamongan secara menyeluruh. Sekali lagi kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengawal pelaksanaan survei ini karena keberhasilan survei ini tidak hanya menjadi keberhasilan Diskominfo tetapi juga menjadi keberhasilan kita bersama dalam menyediakan data yang berkualitas untuk Kabupaten Lamongan. Nah, mungkin sekian untuk paparan dari sosialisasi pelaksanaan survei TIK pada hari ini. Selanjutnya akan untuk petunjuk pengisian formulir akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Ica ya, atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya ini akan kita simak bersama-sama, akan kita ikuti bersama-sama paparan dari tim statistisi yang lainnya. Ini paparan berikutnya ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian form survei statistik teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Lamongan tahun 2026. Kepada Saudari Nelly, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi survei statistik teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Lamongan tahun 2026. Nah, yang pertama ini
perlu kami sampaikan bahwa survei Statistik Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Lamongan tahun 2026 telah memperoleh rekomendasi kegiatan statistik dari BPS melalui aplikasi Romantik dengan nomor rekomendasi yaitu V26.3524.031. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan survei telah melalui proses koordinasi sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan statistik sektoral. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan pedoman pengisian kuesioner secara rinci agar seluruh responden dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai maksud setiap pertanyaan, tata cara pengisian, serta ketentuan yang perlu diperhatikan. Baik, Bapak Ibu, yang pertama ini ada profil desa atau kelurahan. Nah, pada pertanyaan yang pertama yaitu desa kelurahan. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan saja nama desa atau kelurahan menggunakan huruf kapital sesuai dengan blok yang disediakan. Misal desa Kedali, maka Bapak Ibu tulis saja dengan huruf kapital Kedali. Nah, begitu juga dengan kecamatan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tuliskan nama kecamatan menggunakan huruf kapital sesuai dengan blok yang disediakan. Nah, di sini misal tadi desanya Desa Kedali, kecamatannya Bapak Ibu isi Pucuk seperti itu menggunakan huruf kapital. Nah, untuk selanjutnya jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini Bapak Ibu isikan jumlah penduduk desa kelurahan ya. Nah, selanjutnya untuk kolom sebelahnya itu ada isian rincian jumlah penduduk sesuai dengan usia ya Bapak Ibu. Nah, di sini pastikan jumlah seluruh kelompok usia sama dengan jumlah penduduk yang diisikan pada isian jumlah penduduk. Misal di sini untuk rentang usia 0 sampai 12 tahun ada 100 penduduk. Untuk di sini misal untuk rentan usia 13 sampai 18 tahun ada 100 penduduk juga. Misal 19 sampai 25 tahun ada 100 jumlah penduduk sampai usia yang lebih dari 60 tahun. Nah, jadi jumlahnya ada 600 penduduk. Nah, jumlah yang ada di rentang usia berikut harus sama dengan jumlah penduduk yang di sini. Bisa jadi ini dijumlahkan, nanti jumlah penduduknya ditulis 600. Pastikan sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk isian pekerjaan. Nah, di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada setiap jenis pekerjaan yang terdapat di desa atau kelurahan apabila terdapat minimal satu penduduk yang bekerja pada profesi tersebut. Misal di desa Bapak Ibu ada yang bekerja sebagai PNS, maka di sini Bapak Ibu kasih tanda centang pada yang ini PNS gitu. Nah, apabila tidak terdapat penduduk dengan profesi tersebut, maka kolom tidak perlu dicentang ya Bapak Ibu. Misal di desa Bapak Ibu tidak ada yang bekerja sebagai nelayan, maka untuk nelayan ini tidak perlu Bapak Ibu centang. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pendidikan, berikan tanda centang pada setiap jenjang pendidikan yang terdapat di desa atau kelurahan apabila terdapat minimal satu penduduk yang memiliki pendidikan terakhir sesuai dengan kategori tersebut. Nah, misal di desa Bapak Ibu ada yang lulusan SMA atau sederajat, maka Bapak Ibu beri tanda centang pada SMA sederajat. Begitu pula seterusnya. Nah, apabila tidak terdapat penduduk dengan jenjang pendidikan tersebut, maka kolom tersebut tidak perlu dicentang. Misal di desa Bapak Ibu tidak ada yang tidak sekolah, maka untuk yang isian tidak sekolah ini tidak perlu Bapak Ibu centang seperti itu. Selanjutnya untuk variabel infrastruktur digital. Dengan indikator yang pertama yaitu ketersediaan jaringan internet. Nah, pada pertanyaan B.1.1 ini yaitu apa saja jenis akses internet yang digunakan di desa atau kelurahan Anda. Nah, di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada setiap jenis akses internet yang digunakan oleh masyarakat di desa atau kelurahan.
Jadi misal di desa atau kelurahan Bapak ini penduduknya menggunakan seluler, maka Bapak Ibu beri centang pada seluler. Seperti itu ya. Di sini pilihannya dapat lebih dari satu. Misal ini semuanya pemakai ini, maka Bapak Ibu beri centang pada seluler, WiFi publik dan WiFi rumah seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu berapa jumlah penyedia layanan internet yang masuk ke desa atau kelurahan Anda. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan jumlah penyedia layanan internet yang beroperasi di desa atau kelurahan. Nah, yang dimaksud dengan penyedia layanan internet adalah perusahaan penyedia jasa internet atau internet service provider seperti Telkom, Bisnet, MyRepublic, dan penyedia layanan internet lainnya. Untuk pertanyaan B1.3, berapa jumlah menara BTS atau Base Transceiver Station yang terdapat di desa atau kelurahan Anda? Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan jumlah menara BTS yang terdapat di wilayah desa atau kelurahan. Nah, yang dimaksud dengan BTS ini adalah menara pemancar sinyal telekomunikasi yang digunakan oleh operator seluler untuk menyediakan layanan komunikasi dan internet, atau yang seringkali dipahami dengan tower antena handphone. Seperti itu ya, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu B1.4. Dari angka 1 sampai 5, berapa mudah mendapatkan sinyal internet di desa atau kelurahan Anda? Nah, untuk pertanyaan B.1.4 ini, Bapak Ibu berikan penilaian mengenai tingkat kemudahan dalam memperoleh sinyal internet di desa atau kelurahan dengan menuliskan salah satu dari nilai 1 sampai 5 itu. Dengan rincian nilai 1 adalah sangat sulit, nilai 2 sulit, nilai 3 cukup mudah, nilai 4 mudah, dan nilai 5 sangat mudah. Untuk untuk indikator selanjutnya yaitu tentang kualitas akses internet. Nah, untuk pertanyaannya sendiri yaitu yang pertama, dari angka 1 sampai 5, seberapa cepat akses internet di desa atau kelurahan Anda? Nah, untuk pertanyaan ini, Bapak Ibu berikan penilaian mengenai kecepatan akses internet yang dirasakan secara umum di desa atau kelurahan dengan menuliskan salah satu nilai dari nilai 1 sampai 5. Dengan rincian nilai 1 yaitu sangat lambat, nilai 2 lambat, nilai 3 cukup lambat, nilai 4 cepat, dan nilai 5 sangat cepat. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5, seberapa stabil internet di desa kelurahan Anda? Nah, untuk pertanyaan ini, Bapak Ibu berikan penilaian mengenai tingkat kestabilan akses internet di desa atau kelurahan dengan menuliskan salah satu nilai dari nilai 1 sampai 5 ini. Dengan rincian nilai 1 sangat tidak stabil, nilai 2 tidak stabil, nilai 3 cukup stabil, nilai 4 stabil, nilai 5 sangat stabil. Indikator selanjutnya yaitu kepemilikan perangkat digital. Nah, untuk pertanyaannya yaitu ada yang pertama, apa saja jenis perangkat digital yang digunakan oleh warga di desa atau kelurahan Anda? Nah, di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada setiap jenis perangkat digital yang digunakan oleh warga di desa atau kelurahan. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu bisa mencentang lebih dari satu, sesuai dengan kondisi yang ada di desa atau kelurahan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu B3.2, dari jumlah penduduk yang ada, berapa persen yang tidak memiliki perangkat digital? Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan perkiraan persentase penduduk yang tidak memiliki perangkat digital dalam bentuk apapun. Misal smartphone, tablet, laptop atau netbook, atau komputer. Nah, di sini untuk mengetahui persentasenya, Bapak Ibu bisa menghitung misal dalam satu desa itu ada 10 penduduk. Nah, penduduk yang tidak memiliki perangkat digital itu ada 1. Nah, persentasenya cara menghitungnya 1 dibagi 10 kali 100% dapatnya 10%. Di situ Bapak Ibu tulis di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu B.3.3. Dari jumlah penduduk yang ada, berapa persen yang memiliki perangkat digital lebih dari 1?
Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan perkiraan persentase penduduk yang memiliki lebih dari satu perangkat digital. Misalnya memiliki smartphone dan laptop. Setelah itu smartphone dan komputer, seperti itu. Untuk indikator selanjutnya yaitu jangkauan sinyal telekomunikasi. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah terdapat wilayah blank spot jaringan internet di desa atau kelurahan Anda? Di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ada apabila di desa atau kelurahan terdapat wilayah yang tidak dapat mengakses jaringan internet atau memiliki sinyal internet yang sangat lemah sehingga tidak dapat digunakan secara normal. Berikan tanda centang pada isian tidak apabila seluruh wilayah desa, kelurahan telah terjangkau dengan jaringan internet dan tidak terdapat wilayah blank spot. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5, seberapa kualitas sinyal internet Anda? Untuk pertanyaan ini, Bapak Ibu berikan penilaian mengenai kualitas sinyal internet yang dirasakan secara umum di desa atau kelurahan dengan menuliskan salah satu dari nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 sangat buruk, nilai 2 buruk, nilai 3 cukup baik, nilai 4 baik, dan nilai 5 sangat baik. Untuk indikator selanjutnya yaitu ketersediaan fasilitas TIK publik. Untuk pertanyaan pertama yaitu apakah tersedia fasilitas internet publik di desa seperti WiFi desa atau kelurahan, sekolah atau kantor publik. Nah, untuk pertanyaan ini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ada apabila di desa atau kelurahan tersedia fasilitas internet publik yang dapat diakses oleh masyarakat seperti WiFi desa, WiFi di kantor desa atau kelurahan, di sekolah, balai desa, perpustakaan atau fasilitas umum lainnya. Nah, berikan tanda centang pada isian tidak apabila tidak terdapat fasilitas internet publik di desa atau kelurahan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5, seberapa sering warga memanfaatkan fasilitas TIK publik? Untuk pertanyaan ini, Bapak Ibu berikan penilaian mengenai seberapa sering masyarakat memanfaatkan fasilitas TIK publik yang tersedia di desa atau kelurahan dengan menuliskan nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 tidak pernah, nilai 2 jarang, nilai 3 cukup sering, nilai 4 sering, dan nilai 5 sangat sering. Untuk variabel berikutnya yaitu ada variabel ekosistem digital. Untuk indikator yang pertama yaitu penggunaan platform digital. Pertanyaan pertama yaitu apa jenis platform digital yang paling sering digunakan? Nah, untuk pertanyaan ini Bapak Ibu berikan tanda centang pada jenis platform digital yang sering digunakan oleh masyarakat di desa atau kelurahan. Nah, di sini Bapak Ibu dapat memilih lebih dari satu apabila terdapat beberapa platform yang digunakan oleh masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu dari angka 1 sampai 5 seberapa sering warga menggunakan platform tersebut? Dengan rincian nilai 1 yaitu tidak pernah, nilai 2 jarang, nilai 3 cukup sering, nilai 4 sering, dan nilai 5 sangat sering. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa jenis media sosial yang sering digunakan? Nah, Bapak Ibu di sini berikan tanda centang pada jenis media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di desa atau kelurahan. Di sini boleh memilih lebih dari satu ya Bapak Ibu sesuai dengan kondisi di desa Bapak Ibu. Misal penduduk di desa itu sering menggunakan WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, X atau Twitter, YouTube, maka Bapak Ibu berikan centang pada semua isian tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5, seberapa sering warga mengakses media sosial tersebut? Untuk pertanyaan tersebut, berikan penilaian mengenai seberapa sering masyarakat mengakses media sosial dengan menuliskan salah satu nilai dari nilai 1 sampai 5. Dengan rincian nilai 1 yaitu tidak pernah, nilai 2 jarang, nilai 3 cukup sering, nilai 4 sering, dan nilai 5 sangat sering. Misal penduduk desa Bapak Ibu sering menggunakan TikTok, maka sangat sering menggunakan TikTok, maka di sini Bapak Ibu beri nilai 5 seperti itu ya. Untuk
indikator selanjutnya yaitu adopsi layanan digital. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah warga Anda ada yang memanfaatkan layanan pembayaran digital? Untuk pertanyaan tersebut, Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ada apabila terdapat warga yang menggunakan layanan pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari. Berikan tanda centang pada isian tidak apabila tidak terdapat warga yang menggunakan layanan pembayaran digital. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa saja jenis layanan pembayaran digital yang digunakan? Di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada jenis layanan pembayaran digital yang digunakan oleh masyarakat, seperti Kris, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari angka 1 sampai 5, seberapa membantu layanan pembayaran digital bagi warga Anda? Di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai seberapa besar manfaat layanan pembayaran digital bagi masyarakat dengan menuliskan salah satu nilai dari nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 tidak berdampak, nilai 2 kurang membantu, nilai 3 cukup membantu, nilai 4 membantu, dan nilai 5 sangat membantu. Untuk indikator yang ketiga yaitu dukungan komunitas digital. Pertanyaan yang pertama ada, apakah di wilayah Anda terdapat komunitas di bidang digital? Nah, di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ada apabila di desa atau kelurahan terdapat komunitas yang bergerak di bidang digital. Dan beri tanda centang pada isian tidak apabila tidak terdapat komunitas digital. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jika ada sub bidang apa yang digeluti. Nah, ini Bapak Ibu, apabila di pertanyaan 3.1 Bapak Ibu menjawab ada, maka jenis komunitas digital apa yang terdapat di desa atau kelurahan. Nah, ini Bapak Ibu bisa berikan centang pada pertanyaan 3.2. Misal di desa Bapak Ibu ada komunitas blogger, maka Bapak Ibu centang untuk komunitas blogger. Nah, ini pilihannya bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu, bisa dicentang semuanya juga bisa. Nah, apabila eh, pada pertanyaan C.3.1 ini Bapak Ibu menjawab tidak, maka pertanyaan 3.2 tidak perlu diisi. Untuk yang selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5 seberapa sering komunitas tersebut melakukan pertemuan. Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai seberapa sering komunitas digital melakukan pertemuan atau kegiatan dengan menuliskan nilai 1 sampai 5 ini. Dengan rincian nilai 1 ini tidak pernah, nilai 2 jarang, nilai 3 cukup sering, nilai 4 sering, nilai 5 sangat sering. Nah, apabila pada pertanyaan C.3.1 ini dijawab tidak, maka pertanyaan 3.3 tidak perlu diisi atau dikosongi saja. Untuk indikator selanjutnya yaitu keamanan dan kepercayaan digital. Untuk pertanyaan pertama yaitu apakah di wilayah Anda pernah terjadi tindak penipuan online? Nah, di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian pernah apabila eh, penduduk desa pernah terjadi kasus penipuan online di wilayah. Berikan tanda centang pada isian tidak apabila tidak pernah terjadi kasus penipuan online. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah yang menjadi korban penipuan online adalah warga Anda? Nah, untuk pertanyaan ini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila warga desa atau kelurahan yang menjadi korban penipuan online. Dan berikan tanda centang pada isian tidak apabila tidak terdapat warga yang menjadi korban. Pertanyaan selanjutnya adalah dari angka 1 sampai 5 seberapa sering terjadi penipuan digital di wilayah Anda. Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai frekuensi terjadinya penipuan digital di wilayah desa atau kelurahan dengan menuliskan salah satu nilai dari nilai 1 sampai 5. Dengan rincian nilai 1 tidak pernah, nilai 2 jarang, nilai 3 cukup sering, nilai 4 sering, dan nilai 5 sangat sering. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada warga yang membutuhkan edukasi tentang keamanan bertransaksi digital?
Di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila masyarakat masih membutuhkan edukasi mengenai keamanan dalam berinteraksi dan beraktivitas di ruang digital. Dan Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian tidak apabila masyarakat dinilai tidak memerlukan edukasi tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5 seberapa tingkat kehati-hatian warga Anda dalam bertransaksi digital. Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai tingkat kehati-hatian masyarakat dalam melakukan transaksi digital dengan menuliskan salah satu nilai dari nilai 1 sampai 5. Dengan rincian nilai 1 ceroboh, nilai 1 sangat ceroboh, nilai 2 ceroboh, nilai 3 cukup hati-hati, nilai 4 hati-hati, dan nilai 5 sangat hati-hati. Untuk indikator selanjutnya yaitu partisipasi ekonomi digital. Untuk pertanyaan pertama, apakah di wilayah Anda terdapat toko online atau orang yang berjualan secara online? Nah, Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ada apabila terdapat toko atau pelaku usaha di desa atau kelurahan yang melakukan penjualan secara online melalui marketplace, media sosial, atau platform digital lainnya. Nah, berikan tanda centang pada isian tidak apabila tidak terdapat pelaku usaha yang berjualan secara online. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah pelaku usaha yang berjualan secara online? Di sini Bapak Ibu tuliskan jumlah pelaku usaha yang aktif melakukan penjualan secara online di desa atau kelurahan. Misal di desa atau kelurahan Bapak Ibu terdapat 5 orang yang berjualan secara online atau punya toko online, maka di sini Bapak Ibu tuliskan ada 5. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5 seberapa tingkat perkembangan usaha online di wilayah Anda? Di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai perkembangan usaha online di desa atau kelurahan dengan menuliskan salah satu nilai dari nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 tidak berkembang, nilai 2 cukup berkembang, nilai 2 kurang berkembang, nilai 3 cukup berkembang, nilai 4 berkembang, dan nilai 5 berkembang sangat besar. Untuk variabel yang berikutnya ada variabel literasi digital. Untuk indikator yang pertama yaitu kemampuan penggunaan perangkat digital. Untuk pertanyaannya ada dari jumlah penduduk yang ada, berapa persen yang mampu mengoperasikan smartphone secara mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan perkiraan persentase penduduk yang mampu mengoperasikan smartphone secara mandiri. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari jumlah penduduk yang ada, berapa persen yang mampu mengoperasikan laptop atau komputer secara mandiri? Di sini Bapak Ibu juga menuliskan perkiraan persentase penduduk yang mampu mengoperasikan laptop atau komputer secara mandiri. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari jumlah penduduk yang ada, berapa persen yang mampu mengoperasikan aplikasi chat, misalnya WA ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu juga tuliskan perkiraan persentase penduduk yang mampu menggunakan aplikasi percakapan seperti WhatsApp secara mandiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari jumlah penduduk yang ada, berapa persennya mampu mengoperasikan aplikasi pencarian, contohnya Google. Nah, di sini Bapak Ibu juga tuliskan perkiraan persentase penduduk yang mampu menggunakan aplikasi atau mesin pencarian informasi secara mandiri. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu ada dari jumlah penduduk yang ada, berapa persen yang mampu mengoperasikan aplikasi email atau surat elektronik. Di sini Bapak Ibu tuliskan perkiraan persentase penduduk yang mampu menggunakan email atau surat elektronik secara mandiri. Untuk indikator selanjutnya yaitu ada indikator evaluasi informasi. Untuk pertanyaan yang pertama, dari nilai 1 sampai 5, seberapa kecepatan warga dalam menerima informasi? Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian dari nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 sangat lambat, nilai 2 lambat, nilai 3 cukup cepat, nilai 4 cepat, dan nilai 5 sangat cepat. Pertanyaan selanjutnya ada dari angka 1 sampai 5, seberapa kecenderungan warga dalam melakukan klarifikasi informasi? Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai kecenderungan masyarakat untuk melakukan klarifikasi atau memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 tidak pernah, nilai 2 jarang,
nilai 3 kadang-kadang, nilai 4 sering, dan nilai 5 selalu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5, seberapa kecenderungan warga untuk menelusuri sumber informasi tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai kecenderungan masyarakat untuk menelusuri sumber asli atau sumber terpercaya dari suatu informasi. Bapak Ibu dapat memilih nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 tidak pernah, nilai 2 jarang, nilai 3 kadang-kadang, nilai 4 sering, dan nilai 5 selalu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5, seberapa kecenderungan warga untuk meneruskan atau memviralkan informasi. Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai kecenderungan masyarakat untuk langsung meneruskan atau membagikan informasi yang diterima. Nah, di sini Bapak Ibu pilih nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 tidak pernah, nilai 2 jarang, nilai 3 kadang-kadang, nilai 4 sering, dan nilai 5 selalu. Pertanyaan selanjutnya, dari angka 1 sampai 5, seberapa kemampuan warga untuk membedakan informasi hoaks atau tidak? Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi yang benar atau yang benar dengan informasi hoaks. Di sini nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 tidak mampu, nilai 2 kurang mampu, nilai 3 mampu, nilai nilai 3 cukup mampu, nilai 4 mampu, dan nilai 5 sangat mampu. Untuk indikator selanjutnya yaitu kesadaran keamanan digital. Pertanyaan yang pertama, dari angka 1 sampai 5, seberapa kecenderungan warga Anda lupa password? Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai seberapa sering masyarakat lupa kata sandi atau password akun digital yang dimiliki. Nah, di sini Bapak Ibu dapat memilih nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 tidak pernah, nilai 2 jarang, nilai 3 kadang-kadang, nilai 4 sering, dan nilai 5 sangat sering. Pertanyaan selanjutnya, dari angka 1 sampai 5, seberapa kesadaran warga Anda dalam mengamankan data pribadi? Di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi saat menggunakan layanan digital. Pilihan 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 sangat rendah, nilai 2 rendah, nilai 3 cukup tinggi, nilai 4 tinggi, dan nilai 5 sangat tinggi. Untuk indikator selanjutnya yaitu ada etika digital. Pertanyaan yang pertama, dari jumlah penduduk yang ada, berapa persen yang memahami etika bersosial media? Di sini Bapak Ibu tuliskan perkiraan persentase penduduk yang memahami etika dalam menggunakan media sosial seperti berkomunikasi secara sopan, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau informasi sebelum terverifikasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari jumlah penduduk yang ada, berapa persen yang melakukan klarifikasi terhadap informasi yang didapat? Nah, di sini Bapak Ibu juga tuliskan perkiraan persentase penduduk yang melakukan klarifikasi atau memeriksa kebenaran sebelum mempercayai atau membagikannya. Pertanyaannya selanjutnya yaitu dari jumlah penduduk yang ada, berapa persen yang langsung menyebarkan informasi yang didapat? Nah, ini Bapak Ibu tuliskan perkiraan persentase penduduk yang cenderung langsung menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Untuk indikator selanjutnya yaitu ada komunitas digital. Pertanyaan yang pertama yaitu dari angka 1 sampai 5, seberapa kecenderungan warga Anda menggunakan gadget untuk hal produktif? Di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai kecenderungan masyarakat menggunakan gadget untuk kegiatan yang bersifat produktif seperti bekerja, belajar, berusaha, atau mengikuti pelatihan. Di sini ada tentang nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 rendah, nilai 2 kurang tinggi, nilai 3 cukup tinggi, nilai 4 tinggi, dan nilai 5 sangat tinggi. Pertanyaan selanjutnya ada dari angka 1 sampai 5 berapa kecenderungan warga menggunakan gadget untuk berkomunikasi dengan lingkungan? Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai kecenderungan warga menggunakan gadget untuk berkomunikasi dengan keluarga, tetangga, atau masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, nilai 1 sampai 5 ini Bapak Ibu dapat memilih dengan rincian nilai 1 yaitu rendah, nilai 2 kurang tinggi, nilai 3 cukup tinggi, nilai 4 tinggi, dan nilai 5 sangat tinggi. Untuk
Pertanyaan selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5, berapa kecenderungan warga menggunakan gadget untuk berkomunikasi dengan orang jauh? Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai kecenderungan masyarakat menggunakan gadget untuk berkomunikasi dengan kerabat, teman, atau pihak lain yang berada di lokasi yang berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa memilih nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 rendah, nilai 2 kurang tinggi, nilai 3 cukup tinggi, nilai 4 tinggi, dan nilai 5 sangat tinggi. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5, berapa kecenderungan menggunakan gadget untuk kolaborasi dan menghasilkan karya? Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai kecenderungan masyarakat menggunakan gadget untuk berkolaborasi, berkarya, atau menghasilkan produk maupun layanan digital. Nah, di sini dapat dipilih nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 rendah, nilai 2 kurang tinggi, nilai 3 cukup tinggi, nilai 4 tinggi, dan nilai 5 sangat tinggi. Untuk variabel selanjutnya ada variabel pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi. Indikator yang pertama yaitu pemberdayaan TIK untuk pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu berapa jumlah lembaga pendidikan yang ada di wilayah Anda. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan jumlah lembaga pendidikan yang berada di wilayah desa atau kelurahan, baik negeri maupun swasta, mulai jenjang pendidikan PAUD atau TK hingga SMA atau sederajat atau lembaga pendidikan lainnya. Bapak Ibu dapat tuliskan jumlahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berapa jumlah lembaga pendidikan yang ada di wilayah Anda yang memiliki akses internet atau WiFi untuk proses pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan jumlah lembaga pendidikan yang memiliki akses internet atau WiFi dan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran atau kegiatan administrasi. Pertanyaan selanjutnya ada berapa jumlah lembaga pendidikan yang ada di wilayah Anda yang memiliki fasilitas komputer untuk siswa? Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan jumlah pendidikan yang memiliki fasilitas komputer yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya ada berapa jumlah lembaga pendidikan yang ada di wilayah Anda yang melakukan ujian berbasis komputer. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan jumlah lembaga pendidikan yang telah melaksanakan ujian berbasis komputer. Itu. Untuk indikator selanjutnya ada pemberdayaan TIK untuk UMKM atau usaha. Nah, untuk pertanyaan pertama, berapa jumlah UMKM atau badan usaha yang ada di wilayah Anda? Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan jumlah UMKM atau badan usaha yang berada di wilayah desa atau kelurahan. Pertanyaan selanjutnya ada berapa jumlah UMKM atau badan usaha yang ada di wilayah Anda yang memiliki akses internet atau WiFi untuk proses usaha. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan jumlah UMKM atau badan usaha yang memiliki akses internet atau WiFi untuk mendukung kegiatan operasional atau usaha. Pertanyaan selanjutnya ada berapa jumlah UMKM atau badan usaha yang ada di wilayah Anda yang memanfaatkan internet atau untuk berjualan atau berusaha. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan jumlah UMKM atau badan usaha yang memanfaatkan internet sebagai media pemasaran, penjualan, promosi, komunikasi dengan pelanggan, atau aktivitas usaha lainnya. Indikator yang selanjutnya ada pemberdayaan TIK untuk layanan pemerintah. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, apakah balai desa atau kelurahan atau pusat layanan masyarakat di wilayah Anda memiliki akses internet? Nah, di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila di balai desa atau kelurahan atau pusat layanan masyarakat memiliki akses internet yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Nah, berikan tanda centang pada isian tidak apabila tidak tersedia akses internet. Untuk pertanyaan yang kedua ada, apakah desa atau kelurahan Anda memiliki layanan digital yang langsung bisa diakses oleh warga? Nah, di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila desa atau kelurahan memiliki layanan digital yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat seperti website desa, aplikasi pelayanan, layanan administrasi online, atau media digital lainnya. Nah, berikan tanda centang pada isian tidak apabila belum tersedia layanan digital tersebut. Pertanyaan selanjutnya ada, apakah pelayanan masyarakat melalui layanan digital telah diakomodir oleh pemerintah desa atau kelurahan? Nah, di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila pelayanan kepada masyarakat telah mendapatkan layanan digital, baik
sebagian maupun seluruh proses pelayanan. Berikan tanda centang berikan tanda centang pada isian tidak apabila pelayanan masih dilakukan secara manual tanpa mendukung layanan digital. Untuk indikator selanjutnya ada pemberdayaan TIK untuk produktivitas masyarakat. Nah, pertanyaan yang pertama ada dari angka 1 sampai 5, berapa pengaruh internet dalam meningkatkan produktivitas petani, nelayan, dan sejenisnya di wilayah Anda? Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai pengaruh internet dalam meningkatkan produktivitas petani, nelayan, atau pekerjaan sejenis di wilayah desa atau kelurahan dengan memilih nilai 1 sampai 5. Dengan rincian nilai 1 ini sangat rendah, nilai 2 rendah, nilai 3 cukup tinggi, nilai 4 tinggi, dan nilai 5 sangat tinggi. Untuk selanjutnya yaitu dari angka 1 sampai 5, berapa pengaruh internet dalam meningkatkan produktivitas pedagang atau sejenis di wilayah Anda. Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai pengaruh internet dalam meningkatkan produktivitas pedagang atau pelaku usaha sejenis dengan memilih salah satu nilai dari nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 ini sangat rendah, nilai 2 rendah, nilai 3 cukup tinggi, nilai 4 tinggi, dan nilai 5 sangat tinggi. Pertanyaan selanjutnya ada dari angka 1 sampai 5, berapa pengaruh internet dalam meningkatkan produktivitas sektor lainnya di wilayah Anda? Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai pengaruh internet dalam meningkatkan produktivitas masyarakat pada sektor pekerjaan lainnya di desa atau kelurahan dengan memilih salah satu nilai di antara nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 sangat rendah, nilai 2 rendah, nilai 3 cukup tinggi, nilai 4 tinggi, dan nilai 5 sangat tinggi. Berikut adalah variabel yang terakhir, yaitu variabel akses informasi dan layanan publik. Untuk indikator yang pertama ada akses informasi pemerintah. Pertanyaannya ada yang pertama, apakah pemerintah desa atau kelurahan memiliki website resmi yang aktif? Nah, di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila pemerintah desa atau kelurahan memiliki website resmi yang masih aktif dan dapat diakses oleh masyarakat. Dan berikan tanda centang pada isian tidak apabila tidak memiliki website resmi atau websitenya sudah tidak aktif. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemerintah desa atau kelurahan memiliki akun sosial media yang masih aktif? Nah, Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila pemerintah desa atau kelurahan memiliki akun media sosial yang masih aktif digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, berikan tanda centang pada isian tidak apabila tidak memiliki akun sosial media atau akun sudah tidak aktif. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah warga Anda mengetahui website resmi pemerintah Kabupaten Lamongan atau lamongankap.go.id? Nah, di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan website resmi pemerintah Kabupaten Lamongan. Nah, berikan tanda centang pada isian tidak apabila sebagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan website tersebut. Pertanyaan selanjutnya ada, apakah warga Anda mengetahui PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamongan? Di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Nah, berikan tanda centang pada isian tidak apabila sebagian besar masyarakat tidak mengetahuinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah warga Anda mengetahui akun sosial media resmi pemerintah Kabupaten Lamongan? Di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila sebagian besar masyarakat mengetahui akun media sosial resmi pemerintah Kabupaten Lamongan, dan berikan tanda centang pada isian tidak apabila sebagian besar masyarakat tidak mengetahuinya. Pertanyaan selanjutnya ada, apakah warga Anda mengetahui layanan lapor SPAN? Nah, di sini Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila sebagian besar masyarakat mengetahui layanan SPAN lapor sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengaduan kepada pemerintah, dan berikan tanda centang pada isian tidak apabila sebagian besar masyarakat tidak mengetahuinya. Indikator yang kedua yaitu ada pemanfaatan layanan digital pemerintah. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, apakah warga Anda mengetahui layanan online seperti pajak, SIM, dan lain-lain? Nah, di sini Bapak Ibu
Berikan tanda centang pada isian ya apabila sebagian besar masyarakat mengetahui layanan pemerintah yang dapat diakses secara online seperti layanan pajak, administrasi kependudukan, perizinan, SIM, dan layanan digital pemerintah lainnya. Dan berikan tanda centang pada isian tidak apabila masyarakat tidak mengetahuinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah warga Anda memanfaatkan layanan online tersebut? Bapak Ibu berikan tanda centang pada isian ya apabila terdapat masyarakat yang memanfaatkan layanan online pemerintah. Dan berikan tanda centang pada isian tidak apabila masyarakat belum memanfaatkan layanan tersebut. Pertanyaan selanjutnya ada dari jumlah penduduk yang ada, berapa persen masyarakat yang memanfaatkan layanan online tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan perkiraan persentase penduduk yang memanfaatkan layanan online pemerintah dalam memperoleh layanan publik. Untuk indikator selanjutnya ada kemudahan penggunaan layanan. Nah, di sini ada pertanyaan dari angka 1 sampai 5, seberapa mudah penggunaan layanan pemerintah yang dimaksud di atas. Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan digital pemerintahan dengan memilih salah satu dari nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 sangat sulit, nilai 2 sulit, nilai 3 cukup mudah, nilai 4 mudah, dan nilai 5 sangat mudah. Pertanyaan selanjutnya ada dari nilai 1 sampai 5, seberapa sering layanan tersebut mengalami gangguan atau error. Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai seberapa sering layanan digital pemerintah mengalami gangguan atau error saat digunakan dengan memilih salah satu nilai dari nilai 1 sampai 5. Dengan rincian nilai 1 tidak pernah, nilai 2 jarang, nilai 3 kadang-kadang, nilai 4 sering, dan nilai 5 sangat sering. Untuk pertanyaan indikator yang terakhir yaitu indikator kepuasan masyarakat. Dan pertanyaannya yaitu dari angka 1 sampai 5, seberapa puas warga Anda terhadap layanan pemerintah yang dimaksud di atas. Nah, di sini Bapak Ibu berikan penilaian mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah yang tersedia dengan memilih nilai 1 sampai 5 dengan rincian nilai 1 sangat tidak puas, nilai 2 tidak puas, nilai 3 cukup puas, nilai 4 sangat puas, dan nilai 5 sangat nilai 4 puas dan nilai 5 sangat puas. Demikian petunjuk pengisian survei ini Bapak Ibu. Jika nanti demikian Bapak Ibu untuk petunjuk pengisian formulir survei statistik teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Lamongan tahun 2024. Eh, Nanti mungkin ada yang bingung atau kelewatan dengan penjelasan yang tadi saya berikan, Bapak Ibu bisa diakses nanti di linknya, ada petunjuk pengisian surveinya di link yang tadi s.id survei TIK Lamongan ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke mahasiswa. Baik, terima kasih Mbak Naili. Oke, terima kasih Mbak Naili. Rekan-rekan sekalian dari Kecamatan Gemuruh Kabupaten Lamongan, barangkali ada eh, hal yang ingin ditanyakan terkait terkait sosialisasi yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan statistisi Kabupaten Lamongan. Baik, ada yang perlu ditanyakan?
Mungkin saya bisa garis bawahi lagi ya dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan statistisi bahwa pada hari, pada survei ini rekan-rekan sekalian eh, diminta untuk meneruskan begitu ya, meneruskan link dari yang disampaikan oleh teman-teman statistisi. Linknya ada di s.id/survei TIK Lamongan itu. Nah, nanti di situ seperti yang dijelaskan oleh Mbak Naili tadi, di paling bawah nanti akan diperlukan stempel dan tanda tangan basah dari apa namanya, dari kepala desa begitu ya. Jadi itu berkasnya rekan-rekan semua kumpulkan sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di masing-masing kecamatan. Jika sudah lengkap, nanti eh, bisa menghubungi PIC yang nomornya sudah dicantumkan di link yang tadi. Baik, saya tunggu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Untuk waktunya, batas waktunya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ica tadi, batas waktunya nanti sampai tanggal 30 Juni. Ya. Tanggal 30 Juni itu jatuh pada hari Selasa. Batas waktunya sampai tanggal 30 Juni 2026. Dan info tambahan dari saya, nanti akan teman-teman akan dikumpulkan, gitu. Akan diundang untuk acara offline. Di offline yang ada di sini di gedung Pemkab. Tanggalnya nanti mungkin masih kami konfirmasi juga dengan teman-teman badan umum. Jadi bisanya karena teman-teman dari kecamatan kan ada lumayan banyak ya, ada 27 orang dari kecamatan. Nanti kami juga mungkin ada butuh beberapa yang lain lagi. Nanti bisa kami koordinasikan dulu dengan teman-teman badan umum. Oke. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Pertama dari Kecamatan Sugiyo. Sebentar. Sebentar.
Oke, baik. Mohon maaf kendala audio. Baik, ini ada dua pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Kecamatan Sugiyo. Untuk tanda tangan kepala desa di halaman terakhir pojok kanan bawah. Ya, nanti di formnya itu akan kami mungkin ada pembenaran dikit, Mbak ya. Jadi kami akan tambahin kolom kotak begitu ya. Akan kami tambahin kotak untuk space khusus untuk tanda tangan kepala desanya. Eh, nanti siang nanti akan diupdate lagi sama teman-teman statistisi. Untuk yang pertanyaan yang kedua, Pak, tanya cara menentukan persentase tadi bagaimana? Oke, sebentar saya izin share screen dulu. Jelas kan ya? Oke, gimana? Untuk Mas dari yang Laren dan teman-teman yang lain juga. Jadi di situ ada beberapa persentase ya, ada beberapa persentase yang eh, di apa namanya di, 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 diminta. Jadi persentase itu nanti kita lihat di formnya, Bapak. Kalau misalkan kayak tadi ada persentase warga yang memiliki eh, gadget, memiliki perangkat IT yang lebih dari satu, begitu. Ada yang tadi yang seperti itu kita ambilnya dari jumlah penduduknya, Bapak. Jadi penduduknya misalkan di sini ada di satu desa itu penduduknya ada 500 begitu nih. Misal ini contoh saja. Kemudian eh, yang memiliki perangkat lebih dari satu. Lebih dari satu. Itu ada misalkan 200 orang begitu. Ini kita. Nah, cara menghitung persentasenya itu bagaimana? Cara menghitung persentasenya ini adalah eh, teman-teman yang memiliki atau jumlah penduduk yang memiliki perangkat lebih dari satu itu nanti dibagi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Nah, jumlah penduduk secara keseluruhan ini adalah 500 dan ininya yang memiliki perangkat lebih dari satu ini 200. Jadi kalau kita kita persentasekan ini pembagiannya adalah jumlah penduduk yang memiliki perangkat lebih dari satu, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Maka ketemunya adalah ini. Kalau persentasekan jadi 40%. Kalau misalkan ini kan di Excel gitu ya, di Excel jadi lebih gampang. Kalau misalkan ingin lebih mau lebih valid lagi, ini dikurung, dikali 100. Atau nanti mungkin bisa dilengkapi dulu, ditambahkan cara menghitung persentasenya begitu, ini di panduannya boleh. Di sini ini. Nah, ini. Jadi kalau secara persentase berarti 40% begitu. Gitu ya, teman-teman dari mana tadi? Dari Laren begitu. Ada yang
lain yang mungkin ditanyakan? Oke. Itu Pak, tadi yang dari Kecamatan Solokuro tanya. Oh, dari Nanti kita Kecamatan Solokoro. kirim berkasnya ke Kominfo itu berupa hard copy atau soft copy. Oh, ya baik, 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 baik. Oh ya ini, ngirim ke Kemenko. Jadi nanti berkasnya itu dikirimkan hard copy-nya ya. Jadi pertamanya begini Bapak Ibu, kami mengirim link itu ke jenengan semuanya. Nanti jenengan meneruskan ke desa-desa gitu nggih. Nanti di desa itu eh, teman-teman dari desa itu diharapkan untuk ngeprint sendiri. Formnya itu kalau nggak salah 2 atau 3 halaman gitu. Berapa halaman ya Mbak Dani? 4 ya. Oh 4 halaman gitu ya. 4 halaman tiap-tiap desa atau kelurahan. Itu nanti teman-teman desa ngeprint sendiri 4 halaman itu. Kemudian diisi dengan manual, diisi pakai pulpen biasa. Kemudian di pojok paling bawah itu nanti akan kami tambahkan satu kolom isian begitu eh, untuk stempel dan tanda tangan kepala desa atau lurahnya. Begitu ya, Ibu. Kemudian itu kalau sudah ditandatangani oleh masing-masing desa atau kelurahan, nanti dikirimkan, dikumpulkan ke masing-masing kecamatan hard copy-nya itu. Nah, setelah dikumpulkan, nanti teman-teman kecamatan itu mengumpulkan ke kami. Gitu ya, mengumpulkan ke kami. Nah, teknis pengumpulannya nanti setelah lengkap, teman-teman bisa menghubungi kontak person atau kalau misalkan ada kebutuhan apa-apa gitu, bisa menghubungi kontak personnya dari kami. Nah, nanti kami akan ada mungkin beberapa gitu, kalau sudah lengkap akan kami kunjungi, bisa kami kunjungi atau mungkin teman-teman yang eh, ada ada keperluan atau ada undangan ke Pemda begitu, biasanya sering seperti itu, bisa dititipkan ke situ. Nanti ada tanda terimanya juga dari kami. Terus kalau misalkan sampai itu belum ada kegiatan yang belum ada kegiatan yang ke Lamongan atau kami belum ke sana, nanti bisa dikumpulkan saat terakhir itu, ya, terakhir itu saat kami mengadakan acara kegiatan yang di sini, yang mengundang teman-teman kecamatan semua, itu bisa dikumpulkan. Itu jika kedua opsi tadi, misalkan kami belum berkunjung ke teman-teman untuk melakukan monitoring, atau teman-teman belum 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 ada yang dititipin ke kabupaten begitu ya. Nanti kami mengundang lagi di kami usahakan sebelum tanggal 30 itu nanti kami ini ya, atau di tanggal 30-nya Senin atau Selasa itu, karena tanggal 30 itu jatuhnya hari Selasa begitu ya. Itu nanti kami kami apa namanya undang teman-teman untuk datang ke sini begitu. Jadi begitu teman-teman dari Kecamatan Solokuro, apa mungkin ada yang eh, ditanyakan lagi? Saya rasa ini ya eh, sudah dipahami dengan baik. Saya stop share dulu. Baik, ini saya tunggu lagi. Adakah pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Saya cek di
Oke, saya rasa cukup ya. Ada yang perlu ditambah lagi, teman-teman dari statistik? Cukup. Baik, ini nanti akan ditambahkan beberapa item tadi ya, misalkan cara perhitungan persentasenya, cara eh, kolom-kolom untuk yang stempel sama tanda tangan dari kepala desa atau lurahnya itu tadi. Dan ini rekaman dari kegiatan kita ini nanti akan kami publikasikan di YouTube, begitu rekan-rekan sekalian, agar bisa direview kembali, agar bisa diulang kembali begitu. Nah, nanti jika teman-teman di desa mungkin masih bingung dengan cara mengisinya yang ada di buku panduannya itu, yang ada di panduan pengisiannya itu, nanti bisa teman-teman sekalian berikan link YouTube yang ada di, nanti bisa mungkin teman-teman di desa juga bisa melihat lagi gitu bagaimana sih cara pengisiannya gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nelly tadi. Baik, teman-teman sekalian dari seluruh kecamatan, terima kasih atas kehadirannya, atas eh, atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Khusus untuk kecamatan yang belum konfirmasi tadi, nggih, ada mana tadi? Ada yang belum. Gelagah tadi belum sempat konfirmasi. Gelagah, Sukadadi, Gelagah, Sukadadi, terus mana lagi tadi? Brondong, Gelagah, Sukadadi, Brondong, ada 3 itu tadi ya. Nanti mohon bisa menindaklanjuti melalui PIC-nya yang ada nomor WA yang disampaikan di situ tadi, di mana tadi? Di SID itu tadi, di s.id/survei TIK Lamongan. Nanti bisa konfirmasi tentang jumlah desanya dan nama-namanya itu apakah sudah sesuai begitu ya. Nanti untuk checklist kami ke depannya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, jadi barokah, amin. Dan jangan lupa diisi daftar hadirnya. Jangan lupa nanti diisi daftar hadirnya. Untuk ada hadiah sertifikat begitu ya. Jadi kalau teman-teman ini nanti sertifikatnya bisa di-download juga di situ. Eh, tapi berdasarkan daftar hadir yang sudah masuk begitu ya. Monggo nanti diisi daftar hadirnya agar bisa mendapatkan sertifikat dari teman-teman Kominfo. Baik, saya kira sudah cukup. Nanti rekamannya bisa dilihat lagi di YouTube. Nanti linknya disampaikan juga setelah rekamannya sudah siap. Baik, terima kasih untuk semuanya. Eh, saya akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon izin untuk menutup kegiatan ini, ya, menutup Zoom-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.